Kita sudah sepakat ya dengan keyakinan kelas yang telah kita diskusikan hari ini. Siap untuk melaksanakannya? Ya, Ibu harap kita semua bisa konsisten dalam menjalani keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul milisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan berjumpa di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Personalia Pak Haji Cecep, yang saya hormati tim penjamin mutu yang diwakili oleh Bu Jumiati dan Pak Budi, dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah baik dari unit TK, SD dan SMP, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat, guru dari unit TK, SD dan SMP yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di depan adalah guru-guru hebat ya yang telah terpilih menjadi calon guru penggerak di angkatan ke-7. Oke, mungkin langsung saja, tapi sebelumnya saya ada jargon sedikit ya untuk guru penggerak. Guru penggerak belajar, bergerak, berbagi. Oke, kita sama-sama. Iya, guru penggerak bergerak, berbagi. Sekali lagi ya, guru penggerak belajar, bergerak, berbagi. Oke, tepuk tangan. Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu semuanya kita tampilkan untuk pemateri kita yang pertama. Itu ada Ibu Wahyu Simping Lestari yang akan memaparkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin sedikit dari saya. Akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Boleh dilanjut Bu? Nah, sebelum kita masuk apa itu disiplin positif, kita harus tahu dulu apa itu makna disiplin. Disiplin itu berarti kan kita harus sesuatu tata tertib yang biasanya kita taati, kemudian ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nah, kalau untuk yang biasa kita pahami bahwa taat terhadap peraturan itu sesuatu yang dilakukan oleh diri sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, kita butuh orang lain untuk mentaati itu. Ya, seperti halnya anak-anak sekolah kita harus kita harus beritahu mereka bagaimana mereka harus mentaati peraturan seperti itu. Lanjut Bu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, kita membutuhkan wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, orang lain yang akan mendisiplinkan kita, atau kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Seperti contohnya maksudnya kita masuk rank 7/5, itu adalah aturan yang dibuat oleh orang lain, dan kita dipaksa atau dituntut untuk mau mengikuti disiplin itu. Lanjut. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau
Kalau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, syaratnya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tapi balik lagi, kalau namanya disiplin itu tidak bisa dari diri kita, ya harus kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Nah, yang mana itu disebut disiplin dari faktor eksternal. Lanjut, Uci. Nah, disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya. Bagaimana dia mencapai tujuannya, mencapai tujuan yang bermakna tentunya. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dapat kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri rela, berarti mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dengan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, disiplin positif itu sendiri adalah suatu pembelajaran, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, kita sebagai pendidik itu harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang mana mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia pada setiap individu. Itu ada beberapa dari ilmuwan ya, Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Seperti hanya kita bekerja, kita juga punya tujuan. Kita mengajar, kita punya tujuan. Anak-anak belajar juga punya tujuan. Seperti itu. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada 6 institusi. Nah, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Coba di next ke yang tadi Bu, sebelumnya. Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu hafal profil pelajar Pancasila? Belum? Belum. Ada yang mungkin tahu yang pertama apa? Bertakwa dan beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia ya. Yang kedua, berpikir kritis, berkepentingan global, mandiri, kreatif, bergotong royong. Ya, puji tolong. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut, puji. Itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang pertama. Ada 6. Nah, yang kedua adalah IBO, Primary Years Program. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya rada-rada. Nah, ini adalah sikap murid. Jadi disiplin positif itu tadi dikatakan harus berpacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, anak-anak tentunya tahu bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah, oh ini loh profil pelajar Pancasila. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Itu cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, karena banyak. Tapi kurang lebihnya sebenarnya sudah tercakup di profil pelajar ya. Kurang lebih juga sebenarnya kita benar kata Bujung tadi, apa yang ada di kurikulum penggerak sebenarnya kurang lebih kita sudah, hanya saja mungkin istilah-istilahnya yang berbeda seperti itu. Dan mungkin juga kita dituntut untuk lebih banyak bergerak dan mau bertindak. Lanjut. Nah, yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin itu ya. Petunjuk diri juga banyak. Peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keinginan, usaha dan lain sebagainya. Next. The 7 essential virtues. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir. Yang terakhir adalah, nah ini banyak proyek nilai-nilai kebajikan
Terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah memaparkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, untuk selanjutnya pemateri yang kedua itu Bapak Ahmad Saiful akan memaparkan materi mengenai motivasi perilaku manusia dan hukuman versus penghargaan. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dedi. Masih semangat Bapak Ibu ya? Ada untuk semangat dulu Bapak Ibu. Karena kita berenam Bapak Ibu ya, hanya kita sedikit aja. Sebenarnya saya agak grogi, nggak pernah sekalipun duduk di sana rasanya itu aja grogi. Ya nanti Bapak Ibu yang CPP mungkin nanti akan merasakan. Kentang saus dimakan di bungkus kertas. Kentang goreng dimakan di bungkus kertas. Hati saya bimbang di tempat banyak orang cerdas. Jadi saya hanya sharing aja. Jadi yang saya tahu saya kasih tahu, bukan berarti saya paling tahu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, saya dapat memberikan motivasi perilaku manusia dan mungkin yang akan buat Bapak Ibu bertanya karena nanti pertanyaannya ditulis saja. Mungkin terkait dengan hukuman versus penghargaan. Yang mungkin selama kalau kita biasa kasih penghargaan pada sesuatu biasa, di sini dicoba di luar paradigmanya berbeda. Mungkin next door. Ya, motivasi perilaku dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di pembicaraan ini rujukannya adalah dari Dian Gosen mengatakan bahwa ada 3 hal motivasi perilaku motivasi manusia yang mendorong manusia itu mau melakukan sesuatu. Yang pertama adalah karena takut dengan hukuman, yang kedua karena adanya suatu imbalan, dan yang ketiga karena pengen dihargai, pengen eksis dan lain sebagainya. Nah, yang ditekankan oleh Gosen itu adalah pada nomor 3. Karena selama ini mungkin kita dirancang untuk memotivasi baik kita sebagai guru di kelas, hukuman biasanya karena anak menghindari hukuman atau motivasi karena pengen tidak dihukum. Yang kedua karena melakukan sesuatu karena pengen dapat penghargaan, imbalan, ya. Dan yang ketiga karena motivasi dari dalam. Ini poin dari dosen. Mungkin nanti kita akan lebih berat di bagian ketiganya, ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini suatu hal yang baru termasuk bagi saya. Next. Nah, teori ini untuk menunjang dari budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah-sekolah, di mana budaya positif ini adalah menanamkan motivasi yang semestinya hadir dari dalam diri siswa. Jadi bukan karena adanya suatu hukuman, bukan karena suatu adanya penghargaan. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa membangkitkan motivasi peserta didik dari dalam diri mereka. Nah itu teorinya ya. Ini teorinya. Jadi saya sendiri juga belum tentu bisa, ya. Tapi kita belajar bareng-bareng, gitu ya. Itu teorinya Bapak Ibu ya. Next. Kemudian apa itu hukuman dan penghargaan? Sengaja saya berikan 2 versi yang berbeda. Mungkin versi ini yang paling familiar di kita, paling familiar bagi kita, bahwa hukuman itu penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja, ya, yang ketika orang yang dihukum tentu saja akan menderita. Sedangkan kalau penghargaan ini kalau menurut Nalim Purwanto 2007 alat bagian dari alat pendidikan. Mungkin yang biasa dengan pakar teori behaviorisme mungkin sudah terbiasa ya, bahwa teori tentang stimulus dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian sini anak akan lebih keras maunya untuk bekerja berbuat lebih baik berdasarkan karena adanya suatu imbalan. Itu mungkin teori yang sering kita pahami secara bersama. Nah, di kurikulum yang sekarang itu berbeda. Next book. Menurut Alfikon, ini rujukannya. Dimana saya nggak tahu bagaimana tim dari Kemendikbud pada ini
sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman sebenarnya sama-sama kurang pas buat mendidik siswa. Karena yang mendidik siswa itu sebenarnya ya proses dalam pendidikannya itu sendiri. Jadi dalam teorinya Apikon ini menganggap penghargaan yang terus-menerus itu justru akan membuat anak akan berhenti belajar ketika penghargaan itu berhenti. Gitu. Nah ini mungkin akan berbeda kalau teorinya di TK. Karena kalau TK kalau penghargaan semuanya harus satu semua, ya. Artinya ini yang disebut teori itu ya. Jangan langsung kita. Karena kalau tanya ya, baiknya sebagaimana? Karena anggapannya gini. Ketika satu siswa mendapatkan penghargaan, maka yang lainnya merasa seperti mendapatkan hukuman. Makanya selama ini mungkin kalau di TK, yang lainnya tidak merasa terhukum atau tidak merasa dihargai, maka semuanya dapat penghargaan. Dengan tentu saja yang berbeda-beda ya. Bentuk penghargaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Jadi teori Apikon ini sekali lagi teorinya Bapak Ibu ya, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, katakan baik itu hukuman maupun penghargaan sebenarnya sama saja. Kalau itu diterapkan terus menerus, karena bisa membuat siswa baik secara intrinsik atau dari dalam itu kurang motivasi, justru karena adanya rangsangan saja. Nah ini kalau pendekatannya konstruktivisme itu akan berbeda. Ini bukan memperdebatkan teori Pak ya. Ya saya kayaknya sama dokter sama teman gitu ya. Tapi ini ilmu yang saya dapat dari TKP aja. Lanjut. Nah, kenapa dikatakan bahwa hukuman dan penghargaan ini bisa saja punya pengaruh negatif? Karena pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek mungkin bisa membuat anak termotivasi, tetapi secara jangka panjang bisa berakibat berbeda. Karena ketika penghargaan itu berhenti, mungkin motivasinya juga akan berhenti. Next. Kemudian penghargaan itu dikatakan tidak efektif. Karena yang paling efektif adalah menghadirkan motivasi dari dalam diri. Next. Bisa juga merusak hubungan, ya. Jadi mungkin ada anak yang dikasih hadiah dengan yang tidak, itu katanya bisa merusak hubungan. Ini teori ya. Next. Nah, ini dari set dalam sebuah percobaan, sekelompok laki-laki berusia 9 tahun kita melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya laki-laki dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi motivasinya menurun. Tapi ini kan Bapak Ibu hanya salah satu riset ya. Tapi ini juga menjadi wacana buat para kita bahwa penghargaan yang terus-menerus juga akan berakibat tidak baik. Nah, seperti itu. Next. Bisa menurunkan kualitas. Next. Kemudian bisa mematikan kreativitas karena menunggu stimulan atau menunggu rangsangan dari gurunya. Kalau gurunya tidak memberikan suatu stimulus, nah itu juga membuat anak pasif. Nah, ini teorinya seperti itu. Next. Kemudian dikatakan bahwa penghargaan hukum karena mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 merasa paling berhukum. Ya, jadi tanpa saya akan ranking 1 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini suatu paradigma yang mungkin sangat baru ya kalau kita belajar tentang dasar-dasar teori pendekatan pendidikan tadi dari behaviorisme ke konstruktivisme mesti agak puyeng ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, kemudian yang baik adalah motivasi dari dalam diri sendiri, intrinsik. Nah, yang dikembangkan dalam kurikulum yang sekarang adalah bagaimana kita sebagai guru membangun paradigma anak dan dari pembelajaran yang kita lakukan, bagaimana bisa mendorong siswa kreatif dari dalam diri, termotivasi dari dalam diri sendiri. Apa? Kesadaran
pendek. Teorinya seperti itu. Ya, next. Oke. Dalam hukuman ini sebenarnya juga kalau di sekolah ada yang namanya konsekuensi ya. Ada juga restitusi yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir. Intinya kita harus memahami bahwa ketika kita melakukan suatu hukuman ini bisa sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi, konsekuensi itu biasanya sesuatu yang disepakati. Kalau di kelas dia ada kesepakatan kelas atau peraturan kelas dan sebagainya ya. Dan restitusi. Nah yang diharapkan dari bagaimana cara kita mendidik di kelas adalah bagaimana restitusi merupakan pilihan, membangun kesadaran, membangun motivasi dari dalam diri. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu, karena kita bergantian. Karena banyak. Nanti materinya bisa ya, Pak. Banyak ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata saya salah dan sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Saiful yang telah memaparkan materi kedua. Oke, kita lanjut langsung ke Ibu Hana Heliana akan memaparkan materi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat ya mengikuti pengimbasan ini hingga akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu semua, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Dilanjut, Bu Cik? Iya, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia demi mempertahankan kehidupannya. Jadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis itu harus seimbang sehingga kehidupan manusia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini saya mengambil piramida dari Abraham Maslow. Nah, Maslow ini membuat piramida segitiga seperti ini, namanya adalah hierarchy of needs. Di sini ada 5 kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Dari mulai kebutuhan yang paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologi atau bertahan untuk hidup, sampai nanti akhirnya manusia bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Nah, di sini kebutuhan yang pertama dan kedua itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan yang ketiga dan keempat itu kebutuhan psikologi. Yang paling atas adalah kebutuhan pemenuhan diri. Saya akan jelaskan satu persatu. Dari mulai dilanjut, Bu Cika. Ya, dari mulai kebutuhan bertahan hidup. Di sini manusia pastinya membutuhkan yang namanya makan, minum, kemudian juga pakaian, tempat tinggal, itu pasti harus terpenuhi. Artinya kebutuhan ini tidak bisa dihindari atau tidak bisa diabaikan. Selain 3 kebutuhan ini, manusia juga membutuhkan rasa aman. Dari mana rasa amannya? Rasa aman untuk mencukupi kebutuhannya secara finansial, kemudian juga rasa aman untuk mendapatkan kesehatan, rasa aman untuk mendapatkan keselamatan hidup. Karena manusia itu sendiri ketika dia beranjak dewasa, manusia pastinya akan berusaha untuk mencari pekerjaan. Dia berusaha untuk mendapatkan penghasilan demi mempertahankan hidupnya. Kemudian juga manusia biasanya mau untuk membayar asuransi untuk
kasih sayang. Ini juga kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia. Biasanya, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini adalah mendapatkan ataupun memberikan kasih sayang kepada orang lain. Kemudian, kebutuhan untuk diterima di suatu kelompok. Biasanya, yang bisa memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang ini adalah orang-orang yang ada di dekat kita, seperti keluarga, kemudian teman, lalu komunitas kita. Bapak Ibu mungkin di sini mengikuti komunitas, paling tidak kalau guru mapel biasanya ada MGMP. Nah, ketika kita ikut MGMP, kita butuh diterima, kita butuh diakui dalam komunitas itu. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia itu tidak boleh dikekang. Artinya manusia itu membutuhkan kebebasan untuk bisa menambah keterampilannya, untuk bisa menjadi kompeten. Kalau manusia terbatas, segala sesuatunya dilarang, maka sulit untuk mengembangkan diri. Makanya manusia itu membutuhkan kebebasan untuk bisa terus mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kita sangat bersyukur bekerja di Al-Madinah sebagai guru. Saya merasakan diberikan kebebasan untuk bisa mengembangkan diri, menambah ilmu baik di lingkungan sekolah maupun mencari ilmu itu keluar sekolah. Iya, boleh tepuk tangan pertamanya. Selanjutnya adalah kebutuhan yang keempat. Oh, di sini ada contohnya. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan rasa senang. Manusia itu membutuhkan kesenangan. Kalau kita melihat anak kecil itu kadang-kadang suka lari-larian, kemudian suka bercanda, suka bermain. Itu memang karena anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan akan rasa senangnya. Kita aja yang sudah dewasa, walaupun mungkin di keseharian kita mengajar, kita serius, kemudian bekerja juga dengan keseriusan, tapi kita juga butuh kesenangan. Ketika di jam istirahat, kita butuh dialog dengan teman, kita butuh bercanda dengan teman. Bahkan ketika pandemi kemarin, anak-anak sekolah hanya sampai zuhur. Itu ketika pagi sampai zuhur, mungkin guru-gurunya serius mengajar. Tapi ketika siswanya keluar, guru-gurunya pasti bercanda dengan teman-teman yang lain. Ada yang buat video TikTok, ada yang buat reels gitu ya. Itu karena memang manusia itu butuh rasa senang, mencari hiburan, sehingga nanti kehidupannya bisa berjalan dengan seimbang. Terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, ini kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Ketika manusia sudah bisa memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya, maka manusia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang terakhir ini. Nah, kebutuhan yang pertama sampai kebutuhan yang keempat itu biasanya dicapai karena manusia merasa kekurangan. Contoh, manusia kurang hiburan, maka dia akan mencari. Manusia merasa lapar, maka dia akan makan. Itu bisa terpenuhi karena memang adanya rasa kurang. Tapi kalau untuk kebutuhan aktualisasi diri, ini ketika semuanya terpenuhi, maka manusia akan mencari hal-hal yang sekiranya bisa membuat dia lebih puas. Artinya ini tuh penutup. Ketika yang 4 sudah terpenuhi, maka di sini lebih berkembang lagi, sehingga dia bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhannya, tapi juga memang puas dengan apa yang sudah didapatkannya. Dilanjut. Iya, di sini contoh dari aktualisasi diri. Yang pertama adalah di mana manusia bisa memahami dirinya sendiri.
mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, untuk menambah semangat kita sebelum ke materi yang keempat, mungkin kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu semua. Nanti tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat. Itu akan disampaikan oleh Bapak Kasnadi mengenai 5 posisi kontrol. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bapak Ibu, saya grogi sekali ini. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol. Ini hasil riset dari Diana Gosen yang mencari seperti apa wujud disiplin itu, ya. Setelah dikelompokkan, ternyata ada 5 posisi kontrol guru saat menghadapi masalah dari siswanya. Oke, yang pertama itu ada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, dan ada yang menjadi manajer. Ya. Berikutnya ketika, nah ini salah satu contoh posisi kontrol guru. Terutama ini saya masa lalu ya. Jadi di posisi penghukum, hukuman itu kan sifatnya menyakiti ya, baik secara verbal ataupun fisik, dan biasanya hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahannya, misalnya terlambat disuruh push up gitu. Nah, itu ya. Ciri-ciri posisi hukum itu biasanya gurunya juga bernada tinggi yang marah-marah. Kamu datang terlambat, nunjuk-nunjuk begitu ya. Itu posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol guru berikutnya yaitu membuat rasa bersalah. Dia tidak marah-marah, dia juga tidak bersuara keras, tapi menggunakan keheningan dan menggunakan kata-kata yang menyakitkan, menyentuh hatinya. Kamu itu gimana sih? Udah berkali-kali loh Bapak peringatkan. Ini terlambat lagi. Kamu tuh nanti gak kasihan sama Bapak ya, gimana sih? Nah itu kayak gitu, membuat anak tuh jadi rasa, aduh iya ya Pak, maafkan saya jadi bersalah gitu ya. Ini posisi kontrol guru yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga, ada guru yang menjadi teman. Nah ini sudah mulai beralih dari yang negatif ke yang lebih baik ya. Mungkin saat guru mendapati seorang anak yang terlambat, datang, cukup datang, gurunya bilang, bro, mana aja baru datang ini? Waduh, kamu terlambat lagi. Nah, di sini siswa tidak merasa tersakiti. Di sini siswa merasa nyaman, walaupun dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah itu, walaupun ada sisi positif, dia itu tidak merasa tersakiti. Ada sisi negatifnya juga ternyata. Yang pertama berarti siswa akan ketergantungan sama guru tersebut. Pak Asma gampang, besok terlambat lagi gak apa-apa, gitu kali ya. Ini juga posisi kontrol ternyata yang kurang baik. Ya. Yang keempat, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini guru sudah bisa memisahkan di mana dia sebagai teman, di mana dia sebagai guru. Jadi sudah mulai. Kalau misalkan ada orang datang, contohnya selalu terlambat misalkan, ya. Ada anak terlambat, datang. Cuk, kamu tahu sekarang jam berapa? Tahu Pak. Jam 7:05. Berarti terlambat ya? Betul Pak. Apa kira-kira konsekuensinya? Saya harus tinggal kelas Pak, beristirahat. Nah, guru di sini sudah lebih baik, tidak perlu marah-marah, tidak menyakiti, dan juga tidak
menjadi ketergantungan siswa. Dia tuh menggunakan peraturan. Tuh, peraturan ini berarti kamu harus begini ya. Kamu kesalahannya ini, berarti kamu harus begini ya. Nah, baik siswa ataupun guru sudah mengetahui apa konsekuensi yang dia terima apabila melakukan kesalahan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ini pun belum begitu sempurna. Karena sekalipun siswa tahu apa yang dia lakukan itu salah, dan dia tahu apa yang akan dia terima konsekuensinya, tetap itu menyakiti siswa. Tidak membangun murid untuk mau memperbaiki kesalahan. Nah, disinilah kita sebagai guru diharapkan bisa memposisikan diri sebagai posisi manajer, yaitu posisi yang kelima. Manajer di sini dia sudah bisa menjadi seorang teman, juga sudah bisa menjadi seorang pengontrol, ya, pemantau. Nah, tetapi manajer di sini dia berusaha membangun kesadaran siswa, bagaimana siswa itu bisa memanage dirinya, bagaimana siswa itu bisa menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya di kemudian hari. Bagaimana guru ini bisa membangun motivasi intrinsik siswa itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi itu? Nanti sama panjang ya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasnari yang sudah menyampaikan materi keempat mengenai 5 posisi kontrol. Oke, selanjutnya untuk pemateri yang kelima kita panggil Ibu Irma Sutiani akan memaparkan materi mengenai keyakinan kelas. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya, saya harap semuanya masih tetap semangat. Nah, kali ini izinkan saya akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya pasti saat mengawali pembelajaran awal semester pasti membuat yang namanya keyakinan kelas atau mungkin peraturan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan misi sekolah penggerak bahwa kita harus kan budaya disiplin positif agar anak-anak semakin positif dalam menjalani persekolahan. Selanjutnya, adapun tujuan diadakannya kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi di sini kita bisa meminta murid untuk membuat keyakinan kelas atau peraturan apa sih yang mereka inginkan dalam kelas. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Insya Allah, karena keputusan atau kesepakatan mereka buat sendiri, jadi mereka akan mengikuti atau peraturan-peraturan akan mereka laksanakan karena kesepakatan mereka buat sendiri. Selanjutnya, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Misalnya di SD kan ada murid dan siswa, jadi sama-sama nih dikomunikasikan kira-kira apa ya peraturan kelas atau aturan kelas yang akan kita buat. Oke, apa sih bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan? Sebelumnya kan biasanya ada peraturan kelas ya. Nah, keyakinan kelas dalam guru penggerak ini, seseorang yang memiliki keyakinan akan bersemangat menjalankan keyakinan, sedangkan peraturan hanya motivasi eksternal saja, ya. Jadi motivasi hanya dari luar saja. Sedangkan kalau keyakinan, karena mereka yang membuat aturan, insya Allah mereka akan mematuhi aturan yang sudah dibuat. Ukurnya murid lebih bertanggung jawab
timbulnya pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, timbulnya hubungan yang harmonis antara guru dengan murid. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas, kita melibatkan yang namanya kebajikan universal. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayu. Ada beberapa ya. Di sini saya ambil beberapa nilai. Ada keadilan, hormat dan santun, kreativitas, keberanian dan lain-lain. Nah, nanti kita akan praktikkan nih bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai konsep keyakinan kelas kepada siswa. Setelah melakukan sosialisasi, kedua kita mempersilahkan peserta didik untuk menuliskan, mencurahkan peraturan apa atau keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, yang perlu disepakati bersama-sama. Yang ketiga, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita bisa mengajak murid-murid untuk menentukan nilai-nilai kebijakan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang keempat, sebelumnya dalam membuat keyakinan kelas, kita bisa menggunakan kata-kata kalimat positif. Jadi tidak ada lagi kalimat tidak boleh terlambat masuk kelas, gitu ya. Kita bisa ubah menjadi hadir ke kelas tepat waktu. Ya, di sini ada. Ya, yang keempat, murid menandatangani nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati. Ya, untuk membuat keyakinan kelas sebaiknya itu cukup 3 sampai 7 keyakinan saja. Jangan terlalu banyak. Yang penting anak-anak melaksanakan dengan baik. Yang terakhir, keyakinan kelas bisa ditempel di depan kelas ya, untuk sebagai pengingat kepada peserta didik. Nah, ada salah satu contoh kalimat dalam keyakinan kelas. Misalnya kita mengambil nilai kebajikan hormat. Kita bisa menggunakan kalimat saling menghormati, menghargai, mengasihi sesama teman. Tanggung jawab dengan kalimat bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kan biasanya kita bikinnya siswa baik wajib piket, gitu ya. Kita bisa ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif dengan bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, kita sama-sama ya Bapak Ibu mempraktikkan bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah menyiapkan kertas. Oke. Nah, Bapak Ibu, ceritanya misalnya di depan kelas nih, kita mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa sih keyakinan kelas yang ingin kita tanamkan untuk anak-anak? Pembelajaran apa sih yang anak-anak inginkan, ya? Nah, kita bisa membagikan kertas kepada anak-anak dan kita bisa meminta anak-anak untuk menuliskan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Oke, boleh Bapak Ibu, mohon maaf ya, jadi menulis nih. Bisa menggunakan kata-kata yang positif ya. Sampel aja. Nah, ceritanya udah nih selesai dibagikan ya. Nah, bagi yang sudah, nanti kita bisa meminta peserta didik untuk maju ke depan kelas, menempelkan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Ya, bagi yang sudah menulis, Bapak Ibu boleh ditempelkan di depan. Misalnya kan kalau di kelas itu anak-anak gimana nih caranya biar nggak keluar kelas semaunya gitu ya, atau boleh nggak nih makan atau minum di dalam kelas. Nah, kita sepakati nih bareng-bareng bersama anak-anak. Jadi bukan kita yang mengatur anak-anak, tapi kita berdiskusi dengan anak-anak ya. Ya, boleh Bapak Ibu ceritanya sudah nih semuanya, boleh ditempel. Masih lagi?
pendidikan anak ya. Lihat bacaan. Oke, ada saling menghargai dan membantu sama teman, mengikuti pembelajaran tepat waktu, tiap habis menerangkan materi. Setelah habis menerangkan materi harus ada games. Nah, ceritanya udah banyak nih. Nah, nanti kalau semua siswa sudah maju ke depan, menuliskan keinginan pembelajaran apa yang mereka harapkan, kita klarifikasikan. Jadi mana yang termasuk misalnya ke dalam tanggung jawab, bisa kita kelompokkan ya. Misalnya tanggung jawab dalam piket, dalam mengerjakan tugas, tepat waktu. Kita bisa satu-satukan per nilai-nilai universalnya, ya seperti itu. Nanti setelah selesai kita tinjau ulang lagi, kita sepakati lagi. Setelah menjadi 3 atau 7 keyakinan kelas, kita sama-sama dengan anak-anak semuanya menandatangani itu sebagai bukti bahwa guru dan siswa sama-sama sepakat tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja langkah-langkah bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita membuat keyakinan kelas, kita dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan kita sebagai guru dapat menanamkan nilai disiplin positif untuk anak-anak ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nirma Setiani yang sudah memaparkan materi mengenai keyakinan kelas, ya, dan mempraktikkan juga tadi ada sampel dari Bapak Ibu guru bagaimana membuat suatu keyakinan kelas untuk murid-murid kita nanti di kelas. Oke, sebelum beranjak ke materi yang terakhir, yang ke-6, mungkin sekarang kita main games dulu. Games Games untuk speaking atau apa ya, konsentrasi ya, konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang perhatikan apa yang saya lakukan dan mohon untuk ditirukan ya. Baik, sekarang mohon Bapak Ibu semuanya angkat tangannya. Angkat tangan satu aja, satu yang kanan atau yang kiri. Sekarang putar ke arah kanan. Putar ke arah kanan. Oke, putar tambah kencang. Putar ke arah kiri. Naik turun. Oke. Putar ke arah kanan lagi. Terus putar tambah kencang. Sekarang gosok dagunya. Gosok dagunya. Gosok dagunya, dagu. Gosok dagunya. Oke, gosok dagu. Oke. Tadi ada yang dagunya ini. Dagunya yang benar, berarti itu masih konsentrasi. Oke, terima kasih. Kita lanjut saja langsung ke materi yang ke-6 atau yang terakhir. Kita sambut materi kita yang ke-6. Bapak Enjang Wijaya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dede. Izin Pak Cecep, Pak Ilyas, Pak Supri, Manje, Enggak Ujung, dan teman-teman CGP lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya mau tanya, judul materi kita apa? Siapa yang masih ingat? Budaya positif. Judul kita budaya positif. Terima kasih Bapak Carmadi alias Mr. Cak. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Siapa? Siapa keyakinan kelas? Disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif apa? Apakah itu yang ada hukuman-hukumannya? Apa? Disiplin positif adalah motivasi yang tumbuh dari dalam. Caranya
Tadi disebutkan apa ya? Dengan keyakinan kelas. Pagi-pagi saya seperti biasa, ya, turun dari angkot, seberang depan Presiden Bogor, jalan sedikit, biasanya langsung sampai ke sekolah, tapi tiba-tiba saya dipanggil sama teman saya, "Jom, sini dulu." Wah, kata saya, jadi pada ngapain? Lo kok belum pada masuk? Udah lu sini aja. Hampir setengah teman saya, teman sekelas di kelas 3 ada di situ. Mayoritas cowok, cewek sekitar 3-4. Di sana ternyata sudah ada teman saya yang bawa mobil hijau lumayan mewah pada zaman itu, ya. Mau kemana? Tadi yang disampaikan oleh Bu Ana, mau mencari atau memenuhi kebutuhan dasar atau bukan pokok manusia. Apa? Ternyata ya kesenangan. Saya dibawa kemana? Ke puncak. Karena mobil cuma satu, maka dibuatlah skenario. Apa? Pinjam mobil salah satu teman lagi. Caranya gimana? Katanya kita mau kerja kelompok. Jadi katanya kata-kata kerja kelompok itu sering dijadikan dalih sejak zaman Majapahit dulu untuk kita bolos. Besoknya apa yang terjadi? Dikumpulkan di lapangan basket, ngapain kita? Hukuman. Hukumannya apa? Keliling lapangan sebanyak 20 kali. Apa posisi kontrol guru di situ? Sebagai penghukum. Apakah penghukum atau penghukum itu disarankan di materi ini? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Dengan apa? Oke, Bu. Ini dia segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti langkahnya ada berapa? Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tapi apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Kata kuncinya yang saya merahkan apa? Satu, dialog. Kalau dialog itu guru ngomong, apa murid ngomong? Dua-duanya. Ya. Kemudian dilakukan oleh guru atau berarti orang tua juga harus tahu, ya, gitu. Agar anak-anak memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab. Oh, kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kenapa? Kemandirian berhubungan dengan kemerdekaan. Menurut keyakinan kelas, dengan memiliki itu, maka anak-anak menjadi anak yang mandiri, yang merdeka. Bagaimana caranya? Kita lihat next book. Ya. Menstabilkan identitas itu apa sih? Lanjut Bu. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi sukses. Gagalnya dalam hal apa? Gagalnya dalam hal apa? Tadi perilaku manusia didorong oleh apa? Kebutuhan dasar. Dia sedang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Begitu. Balik lagi situ. Ya, kemudian lanjut. Validasi tindakan yang salah. Validasi itu artinya apa? Udah divalidasi nih. Udah. Ya. Kita ingin apa? Kita lihat mendalami alasan tujuan maksud murid melakukan tindakan pelanggaran ini. Ini ada apa sih? Ya. Lanjut. Terakhir, menanyakan keyakinan. Apa itu? Menghubungkan tindakan anak dengan nilai yang dia percaya ke keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Makanya tadi ada namanya keyakinan kelas. Ya. Oke, lanjut Bu. Menstabilkan identitas. Cara ngomongnya gimana sih? Ini contohnya. Ya, berbuat salah itu wajar sebenarnya, gitu ya. Lanjut. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak paham. Lanjut.
Siapapun bisa melakukan kesalahan seperti itu. Nah, lanjut. Ya, kita bisa menyelesaikan ini, tenang aja. Lanjut. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita mencari solusinya. Lanjut. Ya, apakah kamu sedang menjadi diri sendiri saat ini? Kenapa kok ditanyakan menjadi diri sendiri? Tadi keyakinan kelas. Lanjut tuh. Ngomongnya gimana? Validasi tindakan yang salah itu. Ini contohnya, ya. Oke, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kok kamu kenapa tadi maki-maki teman kamu? Kamu pasti punya alasan. Coba Pak, jangan pengen denger. Ya lanjut. Kamu patut bangga karena sudah menjadi sesuatu yang penting buat saya ini Pak. Di mana Pak marah-marah? Karena dia ngata-ngatain ibu saya, misal bapak saya. Ya, panjang bangga karena sudah menjadi sesuatu yang penting. Kamu boleh pertahankan sikap itu, kamu harus menerapkan sikap yang baru. Kamu bangga dengan keluarga kamu, tapi kamu ingat bagaimana cara mengatasinya. Sikap yang baik bagaimana? Ya, lanjut. Kamu pasti punya alasan. Ini kita tahu ya. Lanjut. Padahal kamu bisa bahkan mengungkul. Oh tadi kamu maki-maki dia, iya. Kamu mengungkul enggak? Enggak. Bagus itu kamu enggak mau sampai mengungkul. Gitu. Berarti kamu punya kontrol diri yang udah bagus. Nah gitu ya. Lanjut. Untungnya kamu bisa menahan diri. Nah ini kemudian lanjut lagi. Apa sih yang kamu lakukan pada saat itu? Ya kan saya ingin membela harga diri orang tua saya Pak. Lanjut. Wajar kamu melakukan itu, harga diri keluarga itu sesuatu yang penting ya. Oke. Terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini berhubungan dengan keyakinan kelas kita. Begitu ya. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas. Jadi kelas keyakinan kelas itu makanya harus ditempel itu biar anak-anak nggak bingung dan ketika kita mau melakukan sesuatu, keyakinan kelas kita, gitu ya. Dibalikin lagi aja tuh. Apakah nilai umum yang sudah kita sepakati? Nah, ini keyakinan kelas itu ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang saling menghormati, disiplin, tanggung jawab yang begitu ya. Lanjut. Kamu mau jadi orang seperti apa? Sesuai dengan keyakinan disiplin Pak, tanggung jawab, respect dan lain sebagainya. Lanjut. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas masalah ini? Nah ini ya, keyakinan kelas. Kemudian, menurut kamu tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas ini? Ini contoh-contoh ya. Supaya kita lebih paham lagi, kita lihat video berikut ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus makain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan.
apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pertanyaan terakhir. Ketiga restitusi digunakan untuk apa? Segitiga restitusi digunakan untuk apa? Atau ketika ada apa? Ketika ada berupa pelak, ya, itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Masih semangat ya? Oke. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk para pemateri ya. Kita pada sore hari ini. Mungkin langsung saja kita buka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan saja. Baik, silakan. Mau dari Bapak terlebih dahulu atau Ibu terlebih dahulu? Boleh? Acungkan tangan. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak, saya menyampaikan pertanyaannya nggak susah ya. Pilihan ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang dan calon berupa pendekatan tujuh saya hormati kelas sekolah. Ini panjang menggelitik lah, ini luar biasa materinya yang panjang. Panjang dong terakhir sampai. Ya, berkaitan dengan restitusi. Terkait dengan restitusi, bagaimana caranya kan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kan kesalahannya. Bagaimana pola pikir guru dengan siswa yang harus satu sama lain mempengaruhi, kan begitu. Pertanyaan saya simpel Pak Ustadz Jan, kalau seandainya mungkin tadi di video adalah anak yang memang paham betul, ngerti, iya Pak bahwasanya itu saya salah. Tapi bagaimana kalau itu anak, Pak saya benar, dia yang salah. Apa yang saya lakukan salah, apa yang saya lakukan benar. Nah ini bagaimana caranya menyikapi ini dengan guru dengan pola restitusi yang kita berikan kepada siswa tersebut. Itu saja Pak Kiai atau guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa ya. Ini Mau langsung dijawab atau kamu dulu? jawab dulu aja ya. Takut lupa. Baik, mungkin pertanyaan dari Pak Sofian mungkin akan langsung dijawab oleh Bapak Jan. Ya, mungkin nanti teman-teman yang lain akan ini ya. Karena kan ini sebenarnya kita semua mendapat materinya. Gitu. Ini pertanyaan pernah ditanyakan sama fasilitator Pak. Ya, sama fasilitator. Bukan saya sih yang nanya gitu ya. Ini kan yang tadi contoh ini kan cuma satu orang. Ya, artinya dia kan berkonflik dengan orang lain kan. Nah, ini hanya satu pihak. Kalau nanti kita ada anak berkonflik dengan anak yang lain, maka satu-satu kita ajak bicara. Kemudian dua-duanya kita ajak bicara, begitu ya. Dan intinya adalah, jadi sebelum ini benar-benar kita laksanakan, yang paling penting itu adalah kita tadi buat dulu keyakinan kelasnya, ya. Ingat keyakinan kelas ini berarti kita mau ngapain dan sebagainya. Sekarang saya di kelas selalu nanya ke wali kelas apa keyakinan kelasnya masing-masing. Kenapa? Karena setiap kali saya mengajar saya saya tekankan itu keyakinan kelas mereka. Contoh di kelasnya Bu Hani. Di kelasnya Bu Hani itu keyakinan kelasnya adalah Dita dan Sophie menghormati dan menghargai kebersihan. Biar gampang.
disiplin, tanggung jawab, sopan, peduli, menghormati, menghargai. Harus seperti itu. Di awal kamu udah begitu atau belum? Kamu yakin nggak dengan seperti ini? Gitu. Jadi dan keyakinan Mas ini kenapa harus begitu? Karena harus ada evaluasi setiap minggu, sebulan dan sebagainya. Anak-anak ini benar-benar udah paham belum? Udah menghayati belum? Ya keyakinan kelasnya. Insya Allah tadi yang ditanyakan Pak Asep akan lambat tahun ya anak-anak mau iya. Ini kan yang diyakini bersama di kelas. Saya harus disiplin, saling menghormati dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi insya Allah ya Pak Kiai ya itu akan kalau THR kelas itu sudah betul-betul kita pahami bersama-sama, kita guru semua anak-anak itu akan lebih mudah lagi mencari solusi. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah diberikan atau dipaparkan oleh pemateri kita bisa bermanfaat dan bisa kita kembangkan di sekolah kita masing-masing kepada murid-murid kita di sekolah. Oke, dan saya harapkan juga selamat kepada calon CGP angkatan 8 ya, baik dari unit SD dan TK ya, yang belum. Semoga sekolah kita dengan semakin banyaknya CGP dan guru bisa menambah kualitas serta karakter siswa kita lebih kuat dengan karakter profil pelajar banyak. Oke, Pak Jadi punten kita foto bersama dulu ya. Oh, baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin nanti kita setelah itu kita foto bersama dulu di depan ya. Oke, saya doakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih dengan para CGP yang ada di sekolah kami yang sudah melakukan aksi nyata dengan praktik baik, yaitu dengan budaya positifnya, dan ini pengimbasan yang dilakukannya ini berdampak sangat positif tentunya buat internal kami dan tentunya dengan instansi terkait, yaitu ataupun sekolah-sekolah sekitar. Nah, pelaksanaannya kemarin ini sangat luar biasa, antusiasme peserta pun juga luar biasa, dan mudah-mudahan kami berharap dari hal-hal yang didapatkan oleh para CGP ini, apapun materinya, kedepannya bisa membawa dampak ataupun efek kepada seluruh guru yang ada di internal ataupun eksternal. Itu saja mungkin dari saya. Terus semangat dan tetap semangat, terus bergerak untuk perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu telah membimbing kami dan membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah kami jadi lebih disiplin. Terima kasih.